Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Semoga para pemirsa yang masih setia di channel terindah ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barakah, dan diberikan rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyibah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan semoga kita semua senantiasa nanti bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, saya seperti biasa akan membahas sebuah persoalan negeri yang kita coba untuk urun rembuk di sini, yaitu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Semoga bisa dipahami kesederhanaannya tadi. Semoga juga menjadi salah satu usaha bagi kita untuk urun rembuk terhadap suatu persoalan bangsa. Para sahabat, dalam minggu ini kita dihebohkan oleh sebuah pernyataan daripada para purnawirawan prajurit TNI yang mana sejumlah jenderal purnawirawan atau sejumlah jenderal purnawirawan sebanyak 103 jenderal penuh, kemudian 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 orang kolonel yang semuanya sudah purnawirawan. Mereka menyatakan suatu pernyataan untuk negeri ini, terutama ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun kita mengetahui bahwa pernyataan ini atau pertemuan antara para purnawirawan prajurit TNI ini dilakukan pada bulan Februari yang lalu, dan menurut dari penjelasan yang kita sama-sama dengar, yaitu dari salah seorang jenderalnya, yaitu Bapak kita yang mantan menteri, juga telah menyatakan bahwa surat untuk menghadap kepada Pak Presiden Prabowo itu sudah bulan Februari. Akan tetapi sampai dengan hari ini tidak direspon oleh Pak Prabowo untuk bertemu dengan Pak Prabowo agar bisa menyampaikan unek-unek mereka sebagai seorang purnawirawan TNI yang sepak terjangnya telah diakui oleh negeri ini untuk berjuang dan juga untuk menjaga keutuhan NKRI. Di sini saya akan menyebutkan 8 buah pernyataan sikap daripada forum purnawirawan prajurit TNI yang lebih diutamakan untuk kemaslahatan bagi negeri ini. Mereka semua sudah sepuh. Yang perlu kita diketahui adalah forum ini ditandatangani oleh seorang mantan wakil presiden, yaitu Pak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Kita cukup merasakan suatu goncangan dari pemerintahan kita ini, bahwa terjadi dua matahari sepertinya yang dikhawatirkan pada pemerintah saat ini, di mana Pak Prabowo yang secara de jure seharusnya juga secara de facto juga menjadi presiden, kan tetapi mantan Presiden Jokowi itu masih merasa sebagai seorang presiden juga. Dia melakukan kegiatan-kegiatan seolah-olah dia menjadi seorang presiden. Nauzubillah, ini sudah merupakan suatu pelanggaran atau pelecehan daripada suatu jabatan presiden yang resmi dan sah, yaitu Pak Prabowo. Kan tetapi keresahan-keresahan itu juga disampaikan oleh para tokoh-tokoh politik Indonesia, tokoh-tokoh bangsa negeri ini. Kan tetapi Pak Prabowo sepertinya belum merasa terusik dengan itu semua, dan kita tidak tahu kenapa. Mungkin
keresahan-keresahan itu juga telah disampaikan juga oleh salah seorang mantan presiden, yaitu Pak SBY, bahwa berhati-hatilah jika negeri ini terdapat dua matahari dalam kepemimpinan. Ini yang dikhawatirkan. Dan sebagai salah satu respon yang telah ditelusuri setelah reformasi oleh para prajurit TNI ini, bahwa ternyata bangsa ini semakin terpuruk dan semakin terpuruk dalam menghadapi ketatanegaraan Indonesia yang juga semakin menurut mereka juga semakin tidak terarah. 8 pernyataan sikap daripada Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mempunyai moto menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari divide et impera dan disintegrasi bangsa. Jadi pernyataan sikap tersebut akan saya bacakan di sini dengan sedikit narasi atau penjabaran yang secukupnya, tidak secara detail tentunya, karena akan menjabarkan saya secara sederhana saja. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemen. Artinya undang-undang itu bukanlah Undang-Undang 1945 lagi, tetapi sudah tahun 2002 ke atas. Ini diamandemen sebanyak 4 kali. Artinya menurut para purnawirawan bahwa itu bukanlah Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Dan mereka menginginkan bahwa kita, bangsa Indonesia, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya tanpa ada amandemen. Artinya amandemen yang 4 kali itu dibatalkan semuanya, kembali kepada asli, naskah aslinya Undang-Undang Dasar 1945, biar sesuai dengan namanya, bahwa negara ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada kata amandemen. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asta Cita, kecuali kelanjutan pembangunan IKN. Di sini para purnawirawan prajurit TNI ini sangat menyadari sekali bahwa untuk membangun IKN itu merupakan suatu hal yang sangat membutuhkan energi besar, khususnya energi perekonomian. Jadi mungkin mereka menginginkan agar pembangunan IKN itu tidak harus diselesaikan secara spontan, tapi di sini adalah kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Jadi Forum TNI, prajurit TNI ini tidak mendukung pembangunan IKN dengan segala macam analisanya, dengan segala macam analisisnya. Tapi yang lebih utama adalah mengenai perekonomian Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja, tidak cocok untuk membangun sebuah IKN atau ibu kota baru yang membutuhkan dana yang besar, apalagi itu harus dipaksakan dengan menelantarkan kebutuhan masyarakat yang saat ini real. Kemudian ketiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Ini tentu para purnawirawan prajurit TNI ini sangat konsen sekali, sehingga mereka mengusulkan kepada Pak Presiden Prabowo untuk menghentikan kasus PIK, di mana kita mengetahui banyak masyarakat yang tergusur dan terpaksa hak-haknya diambil secara paksa dengan penggantian harga yang di luar nalar, di luar umumnya sangat-sangat murah, sehingga merugikan masyarakat sangat nyata. Kemudian juga pada PSN Rempang juga telah nampak banyak korban berjatuhan di sana, meskipun masih bisa dikendalikan, tetapi tetap sudah membuat keresahan masyarakat di Rempang yang diinginkan oleh pemerintah untuk membangun sebuah perumahan-perumahan elit yang notabene mungkin bukan orang Indonesia asli keturunan, atau hanya orang-orang tertentu yang mempunyai uang besar saja yang bisa tinggal di sana. Makanya purnawirawan prajurit TNI menginginkan PSN tersebut dihentikan. Tuntutan yang keempat adalah menghentikan tenaga kerja
asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina di ke negara aslinya. Artinya kita mengetahui memang Indonesia selama pemerintahan Pak Jokowi memang terlalu banyak berhutang kepada Cina. Tetapi proyek investasi Cina ini semua sebagian besar adalah menyulut tenaga kerja dari orang-orang Cina, baik dari tenaga skillnya maupun tenaga kasarnya, sehingga ini tidak berdampak secara langsung atau berdampak secara masif kepada pembangunan di Indonesia. Investasi dari Cina, tempatnya di Indonesia, tapi yang bekerja di sana banyak orang Cina asli, termasuk pekerja-pekerja kasarnya. Dan ini yang merupakan suatu hal yang dituntut oleh para purnawirawan TNI tersebut. Dan saya kira ini suatu hal yang wajar demi rakyat Indonesia, demi kesejahteraan bangsa Indonesia, bukan demi mereka yang investasi, karena mereka bukan orang Indonesia. Tentu tujuan investasi mereka nantinya pasti akan dapat keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Kan tetapi ketika keuntungan itu akan menjadi milik mereka nantinya, pekerjaan juga hari ini masih dimiliki oleh mereka. Itu suatu hal yang tidak patut untuk diterapkan di Indonesia. Makanya mereka menuntut agar tenaga kerja Cina dikembalikan ke negaranya. Kemudian tuntutan yang kelima, yaitu pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Tentu Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak diamandemen. Tentu ini dikembalikan nanti. Kita melihat pengelolaannya terlalu masif, merusak lingkungan dan juga mempekerjakan tenaga kerja tidak begitu banyak, sehingga juga mereka menuntut agar disesuaikan dengan pasal 33 bahwa sumber daya alam Indonesia harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan oligarki dan para tenaga-tenaga asing Cina. Tuntutan yang keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7, yaitu Joko Widodo. Dan ini yang menjadi keresahan awal saya mulai percakapan di YouTube ini, bahwa Pak SBY pun telah mewanti-wanti jangan sampai negara ini ada dua matahari atau dua presiden, di mana Pak Presiden Prabowo hanya dijadikan simbol atau hanya dijadikan sebuah reinkarnasi daripada Pak Presiden Jokowi. Artinya tuntutan daripada para purnawirawan TNI ini menginginkan Pak Prabowo adalah Pak Prabowo yang asli sebagai presiden, tanpa bayang-bayang Jokowi, apalagi reinkarnasi daripada Jokowi, meskipun ada anaknya yang dinyatakan sebagai anak haram konstitusi itu telah menjadi wakil presiden. Itu suatu hal yang masih menjadi duri dalam daging NKRI saat ini. Terlebih lagi cawe-cawenya Pak Jokowi yang saat ini merasa masih seperti Presiden Republik Indonesia. Dan terakhir kita juga melihat bahwa Pak Jokowi ini juga semakin bergelagat untuk mengumpulkan para menteri, jajarannya, dan juga para siswa-siswa calon pimpinan Kapolri untuk berkumpul di rumahnya, mengatur strategi atau apa, kita tidak tahu detail di dalamnya. Kan tetapi ini merupakan satu hal yang sangat tidak wajar yang dilakukan oleh mantan presiden kita. Kita boleh sedikit berprasangka, kita mengkhawatirkan Pak Jokowi ini adalah melanjutkan presidennya sebagai presiden periode ketiga, akan tetapi di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya, yaitu adalah Pak Jokowi, tetapi badannya adalah Pak Prabowo. Nauzubillah jika Pak Prabowo yang telah dipilih secara spontan, yang telah dipilih secara masif 58,58% itu ternyata otaknya, programnya, semua tindakannya adalah Pak Jokowi. Dan ini tentu rakyat sangat kecewa jika Pak Prabowo merupakan bayang-bayang Jokowi, jika Pak Prabowo itu adalah reinkarnasi Pak Jokowi. Jika Pak Prabowo itu terus menyanjung-nyanjung Pak Jokowi, artinya Pak Prabowo tidak mempunyai wibawa sebagai presiden karena telah dilangkahi, karena telah diambil alih secara
jiwa, secara semangat, secara program kerjanya oleh Pak Jokowi, dan kami tentu sangat menyayangkan jika ini terjadi. Ini salah satu yang dituntut daripada purnawirawan prajurit TNI, bahwa semua menteri dan program-program yang berhubungan dengan Pak Jokowi harus dilepaskan, dan Pak Prabowo jangan ragu untuk mereshuffle para kabinet atau menteri-menteri Pak Prabowo yang masih berafiliasi dengan Pak Jokowi. Dan ini juga menjadi salah satu tuntutan daripada masyarakat banyak, termasuk saya pribadi, termasuk sejumlah rakyat yang lainnya. Saya yakin dan percaya kami mendukung Pak Prabowo semua, tapi tentu tidak ada bayang-bayang Jokowi di bawahnya, dan kita inginnya Pak Prabowo adalah Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo reinkarnasi daripada Pak Jokowi. Jadi sinkron keinginan daripada purnawirawan TNI tadi dan juga keinginan rakyat, bahwa kami inginkan Pak Prabowo the real presiden, de jure dan de facto, bukan hanya de jurenya tapi de factonya Pak Jokowi, tetapi intinya dua-duanya Jokowi, de jure dan de factonya Pak Prabowo hanya boneka presidennya, boneka presidennya daripada Jokowi. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi. Kami mendukung apa yang dituntut oleh para prajurit purnawirawan TNI ini. Tuntutan atau pernyataan yang ketujuh, yaitu mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Mendagri. Dan sebagaimana kita ketahui atau menganalisa saya sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, sepanjang pemilu yang ada di Indonesia sejak 98 kemarin, tapi wabil khusus adalah semenjak pertarungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi disinyalir memang yang menjadi tulang punggung raihan suara daripada Pak Jokowi itu adalah para keluarga Polri, karena keluarga Polri ini memang sudah merasa nyaman berada di belakang Pak Jokowi. Dan kenapa Pak Prabowo 2 kali bertarung dengan Pak Jokowi tidak pernah menang? Karena memang ini yang dikhawatirkan oleh kalangan Polri. Karena Pak Prabowo adalah dari TNI, dikhawatirkan seandainya Pak Prabowo nanti jadi presiden, bahwa Polri akan dikembalikan, mungkin berada di bawah Mendagri, mungkin berada di bawah TNI. Dan inilah yang menjadi suatu amunisi pertengkaran antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo pada pilpres sebelumnya. Makanya ketika digulirkan dari atas, jangan sampai Pak Prabowo yang menjadi presiden. Kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, kita Polri akan berada di bawah TNI. Dan jargon ini yang disebarkan kepada seluruh keluarga Polri, tentu mereka diyakini setidak-tidaknya 90% keluarga besar Polri tidak memilih Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Kenapa? Ketakutan. Karena ketika berada di bawah TNI, tentu Polri tidak bisa leluasa, apalagi berada di bawah Mendagri, mungkin juga Polri tidak bisa secara leluasa. Polri ingin tetap seperti saat ini, ingin tetap memainkan perannya, tetapi suatu peran yang seharusnya tidak berlebihan. Nah, tidak seperti saat ini. Pak Jokowi mempunyai power sangat kuat karena Polri inilah, plus dengan Mendagri, plus dengan KPK yang notabene adalah pejabat-pejabat atasnya adalah orang-orang dari Polri juga. Jadi mereka merasa nyaman dengan berada di bawah Pak Jokowi. Kemudian kita lihat yang mereka yang soan-soan ke rumah Pak Jokowi di Solo itu juga adalah dari kalangan Polri. Mungkin mereka tetap menginginkan Polri mandiri. Sementara apa? Saat ini ketika Pak Prabowo sudah terjadi presiden, toh ada tuntutan khusus yang disampaikan oleh para purnawirawan ini bahwa menginginkan Polri berada di bawah Mendagri atau dikembalikan di bawah atau berada bersama TNI. Dan ini suatu posisi yang sangat tidak diinginkan oleh Polri ke depannya. Mereka sudah nyaman dengan APBN tersendiri lebih besar daripada TNI sendirian, kemudian TNI APBN-nya di bawah Polri tetapi masih dibagi 3, bahkan dibagi 5 dengan Kemenhan dan lain sebagainya. Jadi posisi inilah
yang dinyatakan sebagai suatu bargaining positionnya daripada Polri pada Pak Jokowi untuk atau tetap mendukung Pak Jokowi agar dia tidak disatukan kembali oleh Pak Prabowo menjadi atau menyatu di bawah Mendagri atau di bawah TNI. Ini suatu posisi yang sudah nyaman. Bahwa alam sabab itu merupakan satu analisa saya yang selama ini saya coba pahami lebih dalam lagi. Jadi kekhawatiran Polri dikembalikan ke TNI menjadi bargaining positionnya. Ini makanya mereka secara terang-terangan mereka berson ke rumah Pak Jokowi. Ini kalau hanya para jenderalnya saja berangkat ke sana menghadap Pak Jokowi, sementara presidennya bukan Pak Jokowi, pasti Polrinya, pasti Kapolrinya pasti tahu bahwa anak buahnya soan ke sana. Apa maksudnya? Kita tidak tahu ke depannya. Cuman bisa kita menganalisa kemungkinan ada tarikan-tarikan politik seperti inilah mereka. Apalagi ada tuntutan daripada masyarakat, tuntutan juga daripada purnawirawan TNI Polri yang menginginkan, tuntutan daripada purnawirawan TNI yang menginginkan Polri berada di bawah Mendagri atau berada di bawah TNI. Itu suatu ketakutan yang sangat besar bagi mereka. Makanya dua kali menghadap berlawanan dengan Jokowi, jargon itulah yang berkembang di masyarakat sehingga diyakini 90% minimalnya keluarga Polri, mungkin anak bininya, cucu-cucunya dan sebagainya tidak memilih Prabowo. Kan tetapi ketika Pak Jokowi telah habis masa bertarungnya, maka mungkin inilah yang dipesankan oleh Jokowi kepada Prabowo untuk tidak mengubah-ubah posisi Polri. Nah, kalau ada tuntutan seperti ini, makanya diadakan sebuah tandingan. Polri tetap berada bersama saya. Mungkin seperti itu analisa saya. Sehingga Polri soan ke Solo menghadap Pak Jokowi, mereka merasa Pak Jokowi tetap sebagai presiden. Mereka sebenarnya ini adalah suatu ketakutan-ketakutan yang luar biasa daripada Polri terhadap apa yang mungkin bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Sehingga mungkin bisa membuat Pak Prabowo berpikir 17 keliling apa akan mengikuti keinginan daripada purnawirawan TNI TNI yang dituntut ini atau tetap berada di bawah bayang Pak Jokowi, karena di belakang Jokowi minimalnya saya sebutkan tadi. Kemudian ada tuntutan yang ke-8, mengusulkan pergantian Wapres kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi seperti yang berkembang di masyarakat kita bahwa kehadiran daripada Gibran itu sebagai Wapres adalah merupakan suatu cacat hukum daripada seorang wakil presiden yang dipaksakan pada waktu itu. Ini merupakan tuntutan juga agar Wapres itu segeralah diganti atau kosong saja. Menurut saya tidak perlu Wapres karena Pak Prabowo bisa berjalan sendiri tanpa Wapres, saya kira seperti itu. Daripada ada beban moral anak haram konstitusi yang masih berkembang hingga saat ini. Dan mungkin karena faktor ini juga lah perlawanan atau unjuk giginya Pak Jokowi masih ditampakkan bahwa jangan coba-coba mengganggu anak saya biarlah menjadi Wapres karena dia punya keinginan 2029 akan menjadi presiden. Nauzubillah, summa nauzubillah. Negeri yang besar ini kalau hanya wabil khususkan untuk orang-orang yang seperti itu, yang suka merekayasa konstitusi demi keinginannya, demi keinginan kelompoknya, dan juga suka tidak sesuai dengan antara omongan dengan kelakuan, atau katakanlah suka berbohong kepada siapapun, apa yang dikatakan selalu berbalik atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau itu yang dibimbing, kalau itu yang dituntut untuk menjadi presiden, nauzubillah, summa nauzubillah. Terakhir, agar tidak melebar, juga Pak Jokowi masih menghadapi sebuah kasus. Nanti akan saya bahas pada video berikutnya bahwa dugaan ijazah palsu Pak Jokowi masih bergulir, dan kami sebagai rakyat sangat mendukung sekali Pak Jokowi mengajukan hukum
atau memasukkannya tuduhan ini ke dalam kasus hukum, ke dalam ranah hukum. Kami sangat mendukung sekali agar negeri ini menjadi jelas bahwa Presiden Jokowi memang benar-benar punya ijazah asli. Tapi tentu ketika gugatan ini diajukan di depan hukum, tentu Pak Jokowi harus menunjukkan juga ijazah aslinya. Karena dugaan-dugaan daripada Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan itu sudah final bahwa mereka tetap menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, makanya ketika Pak Jokowi mau mengajukan secara hukum, silakan, tapi bawa ijazah aslinya. Ketika itu memang ijazah asli bisa ditampakkan di muka hukum dan dinyatakan memang benar-benar asli atau adakan uji karbon, baru selesailah konflik ini. Karena kita tidak ingin terus berlama-lama memikirkan tentang kerusakan-kerusakan daripada ketatanegaraan yang telah dilakukan oleh selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, baik melanggar undang-undang dan lain sebagainya, kolusi oligarki dan lain sebagainya, memasukkan tenaga kerja asing dan lain sebagainya, itu menjadi warisan pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Dan juga ijazah ini juga merupakan suatu warisan yang sangat menjadi catatan kelam negeri ini kalau tidak berhasil dibuktikan oleh Pak Jokowi di depan sidang nanti. Teruskan, lanjutkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang penting ada gugatan dari para Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menuntut ke-8 persoalan ini kepada Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo sepertinya tidak mau mengajukannya, tapi nanti bisa jadi ini menjadi suatu hal atau menjadi kualatnya Pak Prabowo sehingga tidak mau mengindahkan apa yang diusulkan oleh para pendahulu-pendahulu TNI, dan bahwa TNI ini adalah kenegarawannya lebih terasa dibandingkan dengan Pak Jokowi 10 tahun terakhir ini, bahkan sampai dengan hari ini. Kenegarawan Pak Jokowi sangat-sangat minus dibandingkan mereka ini. Untuk itu negarawan mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk mempertimbangkan 8 usulan mereka ini. Bahkan mungkin tidak haram jika Pak Prabowo menyatakan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tanpa ada amandemen. Kembali ke jalur yang benar, karena selama ini kita sudah banyak merubah. Mungkin kita ada kualat yang ditimpakan kepada kita sebagai generasi penerus ini karena telah mengubah, mengotak-atik apa yang telah diwariskan oleh para founding fathers kita. Nauzubillah. Semoga Pak Prabowo tetap bersama rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat, dan juga mendengarkan aspirasi rakyat, bahwa jangan sampai kita terus hidup dalam kutukan para pendiri bangsa kita dengan suatu peninggalannya yang sangat harus kita pegang teguh, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan juga lambang negara yang ada di Indonesia seperti yaitu bendera merah putih. Tidak haram Pak Prabowo jika mau dekret presiden tahun 2025. Fenomena kita hanya baru 1 kali dekret. Siapa tahu Pak Prabowo berani mengadakan dekret, kita kembali memenuhi tuntutan daripada Forum Purnawirawan TNI. Semoga bisa didengarkan oleh semua kalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.